Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 0,73%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,95 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype buttons in every video ya. Sip, langsung aja kita lihat ke chartnya. Dan kondisi BTC, waduh sorry ke zoom out ya. Untuk kondisi BTC, overall not the best, tapi ya oke lah ya. Jadi kita bisa di sini BTC ke-reject oleh upper band dan juga ke-reject oleh resisten di angka 119.872 ya. Nah, ini terjadi sepertinya selama ya, orang-orang menunggu nih hasil dari tarif. Apakah akan ada extension atau enggak ya. Nah, jawabannya dan good newsnya sebenarnya ada extension ya. Jadi di detik-detik terakhir nih kasanya ya, 6 jam lalu akhirnya Trump menyatakan bahwa dia akan mengextend deadline tarif dengan China selama 90 hari ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, ini hours before the pause-nya ini tuh benar-benar cuma hitungan jam saja ya. Udah lewat itu langsung harus ada keputusan tarifnya akan seperti apa ya. Ya, jadi akhirnya masih sesuai dengan sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Pembahasan si John dari Pepperstone ya. Yang menurut dia market sudah memprice in bahwa akan ada extension dan akhirnya benar terjadi. Tetapi karena terlalu mepet, orang-orang udah mulai takut dulu nih. Waduh, kok nggak ada newsnya nih? Ya, jadi sambil nunggu sambil kok nggak ada news nih, nggak ada news. Jadi akhirnya baru 6 jam sebelumnya akhirnya ya udah market udah drop duluan gitu. Ya kita lihat hari ini. Kita lihat hari ini apakah market akan mulai naik lagi atau nggak nih? Terutama nanti saat jam US market open ya. Ya tapi intinya ya good news lah. Ini in general good news karena kenapa? Ya terakhir kali mereka ngebahas mengenai tarif itu mereka ngancamnya ratusan persen. Waduh ya. Jadi awalnya itu US mengancam China dengan tarif sebesar 145% dan China ini dia ngebalas akan memberikan 125% tarifnya. Jadi kalau sampai ini beneran kejadian, it's not gonna be good. It's not gonna be good for the market. Karena itu udah jelas ini masuknya ke full blown trade war begitu ya. Tapi untungnya ditunda. Nah sekarang ditunda lagi. Ditundanya ke 90 hari nih. Nah berarti 90 hari kemana nih ya, sampai ke tanggal berapa? Nah ini berarti akan ditunda sampai ke mid November, pertengahan November. Nah November nih udah kuartal 4. Dan kita sudah pernah bahas berapa kali sebelumnya bahwa ya BTC itu di pucuknya ya kalau nggak November, Desember. Itu yang selalu terjadi di beberapa cycle sebelumnya. Kita bisa di sini 2021 di bulan apa? Di bulan November. 2000 berapa nih? 2017 di bulan Desember. Sebelumnya lagi di bulan November begitu. Jadi ya kalau sampai ini nanti sudah udah sampai ke masa-masa November pertengahan dan ternyata hasilnya begini ya, tarifnya ratusan persen, ya mungkin saja ini menjadi trigger pucuk dari cycle ini begitu ya. Tapi baik lagi lah, itu kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi ya extensionnya pas banget ke teori cycle juga begitu ya. Ya tapi yaudahlah, itu kan masih lama, masih 90 hari lagi. Jadi ya sudah santai aja. Kita lihat saja dalam perjalanannya akan seperti apa. Ya karena ada aja kok kemungkinan ternyata nanti 90 hari lagi mereka dapat deal yang oke, tarifnya make sense lah, nggak aneh-aneh begitu. Kalau mungkin seperti itu ya berarti jangan market malah mungkin bisa naik lagi begitu. Jadi ya udah tenang aja, kita tunggu sampai nanti faktanya seperti apa ya. Sekarang kita ya fokus yang ada di depan mata aja dulu gitu ya. Nah ngomongin di depan mata, sekalian kita bahas hari ini ada apa aja nih ya. Untuk hari ini jangan lupa ya, kita sudah tidak ada liburan lagi nih ya. Jadi kita akan mulai keluar banyak data penting. Hari ini kita akan keluar data CPI dan Core CPI. Ini ekstra penting. Kenapa? Karena ini adalah data inflasi. Ya, dan data inflasi sedang disorot terus oleh the Feds. Ya. Mereka masih berdebat bahwa ya inflasi akan lanjut lagi, inflasi nggak akan lanjut, dan seterusnya lah. Begitu ya. Nah kalau kita di sini forecastnya itu dia naik. Nah kita lihat apakah akan naik atau jangan-jangan stay the same. Kalau stays the same, maybe bisa mengguncang market gitu ya. Kalau di luar dari forecast lah intinya seperti itu ya.
Nah, itu hari ini ya udah cuma itu aja. Hari ini adalah core CPI dan CPI. Besok baru kita akan keluar data apa ya kemarin. Besok tuh Kamis nanti yang cukup banyak ya. Oke, sip. Itu aja untuk hari ini. Dan untuk data CPI ini akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam setengah 8 malam belum kena target TP, nah mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup posisi duluan. Terutama buat yang konservatif ya. Nah, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, langsung kita balik lagi ke chart. Nah, untuk kondisi BTC, ya kita sudah bahas tadi ya, sebenarnya in general, not the best, tapi ya oke lah. Ya, sekarang PR besar dari BTC adalah bertahan di atas dari 117.752. Kalau itu bisa terjadi, nah dia mulai retest ke sini sebagai support dan berhasil mantul, ya potensi untuk lanjut membuat higher high semakin besar ya, dan tentunya itu hal yang kita perlukan gitu karena ya kita bisa di sini. BTC udah berapa lama sideways di daerah sini, di daerah 119.800 sampai 117.700-an. Ini cukup lama ya. Sekalinya ada news jelek, thread turun ke bawah. Untung kebantu oleh MA50 dan ya berhasil mantul di situ. Akhirnya sekarang reclaim lagi, masuk lagi ke price range ini. Nah, semoga kali ini yang menang ya para bulls ya. Jadi dia bisa mantul dan lanjut lagi ke atas membuat higher high gitu ya. Ya, minimal satu fundamental yang menyeramkan sudah beres. Nah, tapi jangan lupa tanggal 15 kita masih ada Trump dengan Putin ya, yang akan di Alaska ya, akan dilakukan meeting itu di Alaska nanti tanggal 15 Agustus. Nah, semoga hasilnya bagus. Siapa tahu si Trump bisa bikin Rusia dengan Ukraina akhirnya benar-benar damai. Ya, kalau sampai itu bisa terjadi, itu malah mungkin bisa menjadi news yang bagus, bisa menjadi bumbu fundamental yang bagus yang mungkin bisa membuat market kembali naik ke atas. Tapi kalau sampai gagal dan ternyata Rusia sama Amerika malah jadi lebih tegang ya, relationship mereka menjadi lebih tegang ya, wah itu malah mungkin bisa merusak market. Jadi ya intinya tanggal 15 Agustus juga sangat penting, jangan sampai gegabah gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan sampai lu jadiin event itu sebagai tempat judi, jangan dijadiin kasino ya. Jangan tebak-tebakan hasilnya seperti apa. Kita bereaksi aja nanti seperti apa di tanggal 15 gitu ya. Sip. Kita sekarang akan masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini. Overall ya dia nge-wake-nya cukup tinggi sih, tapi tetap daily closing di atas dari MA20. So, dia cukup menguat lah. Ya, kita lihat apakah dia akan mantul di 20 dan mungkin retest ke 99,763. We'll see ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini kemarin ya hari kedua mulai keluar candle bullish, tetapi hari ini mulai koreksi lagi. Apakah dia akan bisa melanjutkan rally ini atau kembali lanjut membuat lower low ya. Sekali lagi fundamentalnya tidak mendukung. Balance sheet masih terus turun ya. The Fed masih terus berdebat nih, apakah mereka harus turunin interest rate atau enggak begitu. Ada yang berdebat, ini gua kemarin sempat baca ya artikel yang intinya ya mereka masih memperdebatkan apakah kita September cuts atau enggak, karena kalau sampai September cut ada possibility inflasi naik begitu. Jadi masih terus berdebat urusan inflasi, masih berdebat urusan interest rate ya dan lain-lain lagi. Nah, masalahnya seperti yang kita sudah nyaris setiap hari kita ingatkan, kalau kurang liquidity di market, ya jadinya fake out. Itu terjadi berkali-kali di sini ya. Lalu ya di 2024 banyak sekali yang kena juga ya. Bahkan kalau kita lihat di masa-masa ini nih, ya masa-masa 2019 nih ya. Lihat, ini kan masih QT nih, masih nggak ada liquidity, bisa kok turun ya. Interest rate, tapi BTCD bisa kok melemah ya, tapi ujung-ujungnya naik lagi gitu. Nah, di masa-masa ini kalau kondisi BTC-nya koreksi, nah itu yang bikin muntah. Banyak alts yang minus sampai 50, 40, bahkan kalau yang alts yang nggak jelas bisa minus sampai 90, 80 dan seterusnya gitu. Nah, itu resiko yang orang-orang tuh suka nggak mikir gitu. Makanya please, gue ingatkan lagi, ini masih lampu merah karena fundamentalnya masih belum mendukung. Keep it 60-40. Itu pun udah gede loh, serius. 40% di alts itu udah gede loh.
Ya, jangan terlalu nafsu. Jangan cuma mikirin profitnya doang, pikirin resikonya, ya. Dan ya lu udah lihat sendiri kan berapa banyak contohnya orang-orang yang gila-gilaan di alts, hasilnya seperti apa? Ya hasilnya hancur benar-benar menjadi debu, ya. Minus 80, minus 90 itu masih banyak yang sampai sekarang portonya minus sebesar itu. Ya, karena ceritanya mau head start, mau duluan, ya, belum altcoin season beli dulu. Itu siapa ngajarin coba ya? Lagi BTC season belinya biar nggak ketinggalan. Oh iya, begitu ya. Sekarang minusnya berapa portonya Mas? Gitu ya. Minus berapa? Ya minus gede. Ya iyalah. Orang lagi liquidity masih belum, ya, belum mendukung, lu udah semua di alts. Itu resikonya terlalu besar gitu, ya. Sekali lagi kalau gua ya minimal lu 60-40 lah. Itu udah paling mentok. Jangan lewat lagi dari situ. Karena kalau udah lewat lagi dari situ, ujung-ujungnya orang nggak tahu kenapa otaknya kayaknya konslet tuh ya. Lama-lama bisa 100% alts begitu. Karena mayoritasnya udah bukan lagi di BTC. Gitu ya. Sip. Itu aja reminder gua. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di angka 119.872 sebagai resisten. Nah, artinya apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short. So, kita bisa limit posisi short di angka 119.872. Nah, posisi shortnya ini target TP-nya di angka 117.752 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures di Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 117.752. Lalu juga ada di MA20 dan MA50 ya. Ini saat gua ngomong tempat-tempat untuk DCA jangan cuma ditonton ya, beneran dilakukan DCA-nya. Karena kalau tidak dilakukan DCA-nya ya gimana? Yang akan profit gitu ya. Jangan sampai kayak kemarin. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin yang ketinggalan begitu. Karena kita dikasih kesempatan loh. Di MA50, di MA20 ya. Dan ya di sini juga dapat nih di 117.000 dan seterusnya ya. Apalagi di ETH. Di ETH lebih banyak ya. Kita dapat di 3.700-an, di 3.600, di MA20, di 3.400 dan seterusnya. Jadi banyak sebenarnya banyak sekali dikasih kesempatan. Tapi kalau nggak dibeli ya nggak bisa gitu ya. Dan belinya jangan all in, dicicil ya, dicicil. Jadi nggak stres gitu ya. Oke. Langsung aja kita ke ETH. Untuk ETH belum ada posisi futures ya, karena dia masih santuy di daerah sini ya. Belum ada lagi setup. So langsung aja ke spot. Spotnya ada di angka 4.009, 3.878 dan 3.767 ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, seperti biasa gue akan ada wejangan ya. Wejangan ini ya sekali lagi
Nggak usah jauh-jauh deh, baru sehari aja pasti gua rasa ada nih yang sangkut di daerah sini ya. Waktu kemarin ngepump, ya, apalagi sempat nembus ke upper band, nyaris ke all time high, itu udah pasti ada aja yang nyangkut ya. Nah jadi ini sekali lagi pembelajaran, bahayanya beli di resisten ya. Resikonya nggak worth it. Tapi bang bisa aja kok bang. Nih bang beli di resisten mungkin aja udahnya bisa naik lagi. Iya kayak begini. Oke, lu pengen kayak begini kan? Oke, siap ngerti ya. Tapi siap nggak kalau kayak begini? Atau lebih parah lagi ya. Siap nggak kayak begini nih ya? Karena resisten, tek turun langsung kayak begini ya. Dan jujur kalau mau lebih parah lagi inilah contoh yang paling bikin mual nih ya. Mau kayak gini? Maksain beli di resisten, dead. Hancur. Mau? Enggak kan? Ya udah jangan. Gitu. Karena kenapa? Ini sekali lagi ya, nggak tahu kenapa banyak sekali. Ya, ini kayak udah sepaket, paket hemat. Beli di resisten tuh karena itu FOMO ya, itu jadi paket hemat sama all in. Lu kebayang nggak all in di resisten? Ya gimana nggak mau stres? Ya gue juga mungkin stres kalau dalam posisi kayak gitu. Ya semua duit dihajar di satu posisi di resisten. Nah itu artinya apa? Kebanyakan orang itu tidak mikirin resiko dulu, mikirnya profit dulu. Nah itu kesalahan sangat besar ya. Kan kita diajarin kalau kita pengen sesuatu kita fokuskan ke hal itu. Tapi kalau di investasi nggak bisa. Lu investasi fokusnya ke profit doang, lu lupa resiko. Lu lupa resiko, hancur lah. Begitu ya. Jadi please ya pikirin dulu resiko ya dan selalu DCA di support, tidak ada namanya DCA di resisten gitu ya. Kalau lu DCA dengan TA tidak ada ceritanya tuh lu beli di resisten, lu beli saat terjadi corrective movement. Nah tapi yang paling menyebalkan tuh waktu terjadi corrective movement kayak di sini orang semua nggak mau beli. Kenapa? Bilangnya ah bang bakal lebih dalam bang, yakin gua udah naik bang, gimana ya bang, udah telat belum, tahu ah pusing gua nggak dengernya. Kadang-kadang seperti itu ya, orang-orang yang dikasih tuh waktu turun nggak mau beli, dibilangnya bakal lebih rendah ya. Oh, buat apa beli sekarang masih ketinggian gitu ya. Pas udah naik gimana ya bang? Telat nggak ya? Lu bakal selalu telat lah kalau pemikiran seperti itu. Ya, ingat kita di market tuh harus seperti air. Ya, kata Bruce Lee bilang, be water my friend. Kenapa? Kenapa jadi air? Karena jadi air tuh enak ya. Lu ditumpahin ke gelas jadi gelas. Lu ditumpahin ke apa namanya? Ditumpahin ke ember jadi ember. Itu ditumpahin ke trompet pun yang super rumit bentuknya tetap akan jadi trompet. Nah itulah hebatnya air gitu, dia akan terus mengikuti ya, sama kayak kita di market DCA, naik ikutin, turun ikutin, jadi nggak stres ya kan. Udah banyak sekali kemarin yang komen jadi nggak stres bang, mantap ya, hijau aja ya, tiba-tiba sudah hijau lagi nggak kerasa gitu. Nah yang bikin lu jadi nggak kerasa kenapa, walaupun kasarnya lu bisa average down ya, karena lu tuh bentuknya tidak all in. Kalau all in ya pasti pusing. Karena kenapa? Lu ngerasa dana lu semua udah masuk, lu ngeliatin terus, aduh minus, aduh minus, aduh minus, ya panic selling lah. Sementara kalau lu DCA nih baru beli satu, turun lagi, wah asik nih, gua ada kesempatan buat beli lagi. Wah udah mulai naik nih, oh kayak mah 20 retest nih, ah boleh nih beli lagi. Nah jadi kayak gitu kan, enak. Ya makanya kenapa gue bilang DCA itu adalah kita seperti air di market, mengikuti aja dia kemana, nggak dinego-nego. Lu pernah lihat ada air nego? Sama lo mau ditumpahin ke gelas, nggak mau, gue nggak mau jadi gelas, gue maunya jadi trompet gitu. Enggak kan, nggak ada kan. Air ngikutin aja, ditumpahin kemana dia ikutin. Nah, ya gue harap lo semua bisa menjadi air di market. Jangan sok keras, ya jangan sok keras. Wah, market akan mengikuti keinginan saya. Taunya pas udah rungkat, gimana ya bang, pusing bang saya ini pakai duit buat bayar ini. Bodoh sendiri, gue udah sampai berbusa ngomong kok. Tapi ada aja terus seperti itu. Ya, walaupun jujurnya puji Tuhan berkurang sih. Ya, puji Tuhan berkurang setelah gue ubah gaya gue lah. Dulu tuh terlalu soft spoken gitu kalau bahasa zaman sekarangnya. Jangan begini ya, jangan begitu. Di Indonesia nggak bisa kayaknya. Ya, harus dikit dipecut baru inget. Oh iya benar-benar jangan ya. Jadi ya itulah makanya kenapa ya benar juga. Kayak di Indonesia tuh cara parenting yang halus gitu ya, itu kayaknya nggak bisa, anaknya jadi berandal begitu ya. Tapi kalau cara VOC anaknya langsung oh ya oke, siap gitu. Jadi ya udahlah, makanya style gue sekarang sedikit lebih VOC lah. Supaya apa? Supaya masuk ke otak. Itu karena kan tujuan utama DTC yaitu mengubah sebanyak mungkin orang yang mau berubah gitu ya. Oke, beres deh ya, takut kepanjangan juga. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.